klasifikasi atau penguatan dari ilmu pendidikan agama Islam itu pasti kerasanya di SD atau pengajian kayak gitu ya, musa dan sebagainya. Pokoknya lembaga-lembaga informal dan pendidikan keagamaan yang itu lebih intensif dalam membicarakan keagamaan agama Islam. Nah, bagaimana caranya memasifkan ajaran Islam dari pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah dan sebagainya yang itu dimana notabene hanya belajar agama Islam semata-mata. Dan bagaimana caranya nilai-nilai tersebut bisa masif di perguruan tinggi gitu. Yang dimana kan ya kita tahu perguruan tinggi ada nilai umumnya, ada value-value umumnya yang itu menjadi tambahan pembelajaran di perguruan tinggi. Tapi saya rasa itu semua perlu penguatan keagamaan yang memang lebih masif lagi gitu. Nah, bagaimana caranya memasifkan atau menguatkan nilai-nilai keagamaan di pendidikan keagamaan seperti pendidikan madrasah, pesantren dan sebagainya untuk diterapkan di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua, adalah tentang pembahasan C di makalah teman-teman yang dimana membentuk tujuan. Di sini tujuannya pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia yang berkualitas dan berkarakter, dan sedangkan pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Dalil tentang pembentukan manusia yang berkualitas dan berkarakter serta manusia yang beriman dan bertakwa. Terima kasih. Untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama, tadi bagaimana cara memasifkan pendidikan agama Islam itu sendiri, karena menurut saudara Barep, pengalaman Barep dan khusus Barep itu dari jenjang khususnya perguruan tinggi itu terlihat kurang terasa si ruh dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu membedah bagaimana pendidikan atau metode seperti apa yang tadi sampaikan sudah tahu di pembahasan pertama. Metode itu ada sebuah cara, dalam bahasa Arabnya itu ada tarikh yang ditempuh, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan dasar, pendidikan sekolah dasar itu kita perlu pahami dulu bagaimana metode pendidikannya. Metode pendidikan yang kita tempuh selama ini menggunakan metode pedagogi yang siswa itu disuap, siswa itu dikasih makan. Maksudnya itu ada yang disampaikan itu tidak sendiri dan oleh guru. Atau kata lain, pelajaran di sekolah menengah dasar itu bersifat teacher center learning, yang dimana pusat ilmu itu ada pada guru. Oleh karena itu, anak-anak hanya menerima apa yang guru berikan, sehingga tidak salah memang jika kita merasakan ruh atau jiwa, misal dalam hal ini pendidikan agama Islam, sehingga itu memang masuk ke dalam jiwa anak tersebut. Begitupun dengan jenjang pendidikan sekolah pertama, sekolah menengah akhir, itu masih bersifat pedagogi. Namun pada zaman sekarang sedikit beda halnya dengan zaman sekarang, yang dimana selain si siswa dituntut untuk memahami apa yang guru sampaikan, si siswa itu juga perlu mencari literatur lain. Jadi si siswa harus mencari referensi lain, atau dengan kata lain, siswa sekarang itu dituntut untuk menanamkan sistem andragogi atau pembelajaran yang dimana ditujukan agar si siswa tersebut untuk memahami suatu materi dengan mencari literatur lain, dengan mencari ilmu-ilmu lain. Jadi pada konteks perguruan tinggi itu kan siswa itu tidak menempuh suatu pendidikan itu dengan cara pedagogi. Memang adanya dosen untuk memberikan sedikit definisi dan juga pemahaman terkait materi yang dibahas, tapi juga mahasiswa di sana itu perlu melakukannya
perjalanan ilmu yang memang harus ditempuh oleh siswa tersebut. Maka bukan salah, saya rasa bukan salah pendidikannya, jenjang pendidikannya, baik itu dari sekolah menengah pertama atau perguruan tinggi, jika dirasa memang pendidikan itu kurang meresap ke dalam diri kita. Justru yang harus menjadi pertanyaan adalah sejauh mana perjalanan keagamaan kita jika kita ingin merasakan pendidikan agama Islam itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Karena itu tadi kita perlu mencari, karena kita sudah memiliki ideologi pemahaman untuk menempuh sesuatu, tapi kita perlu diimplementasikan itu. Untuk yang kedua, tadi dalil tentang membentuk manusia berkarakter dan berkualitas menurut ajaran agama Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Dewi. Manusia berkarakter membentuk manusia yang paripurna, maksudnya membentuk manusia yang berkualitas dan berkarakter, terus tentang beriman dan bertakwa. Ini dalilnya. Ada Al-Quran surat At-Tin ayat 104. Lakon halaknal insana fi aqwin. Berarti kan untuk membentuk tadi itu membentuk kesempurnaan. Jadi sungguhnya kami telah benar-benar sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi emang pasti ada kekurangannya. Setiap manusia itu pasti ya ada kekurangan, tapi Allah itu selalu membentukkan manusia dengan sebaik-baiknya mungkin gitu. Atau kalau kekurangannya itu diperbaiki dengan kita di dunia ini gitu, untuk mencari apa kekurangan diri kita gitu, meskipun Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya mungkin. Karena ada instruksi mencukupkan dari Sang Pengampu, saudara ini juga sudah lelah, dicukupkan dari kami. Kesimpulannya Dewi. ya. Jadi kesimpulannya itu Kesini aja Teh Dewinya. jadi kesimpulan dari materi itu, pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satunya yaitu tujuan untuk menjadi manusia yang seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka pendidikan Islam juga sangat penting berperan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi keduanya itu saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. Ya baik, itu hanya kesimpulan umum. Semoga rekan kita puas dan dapat mencari lagi ilmu-ilmu di dalam literatur yang lain. Kami cukupkan. Syukuran ala kulli jami'an, nafa'ana kulli baik, bermusyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.